Bang Ahmad Rozinuddin. Ya, bagaimana? Bang Ahmad Rozinuddin pagi-pagi mau kemana nih Bang? Kami mau ke Polda Banten untuk mengadvokasi kasus Pak Charlie Chandra, korban PIK 2 yang dikriminalisasi. Ya, sudahlah tanahnya dirampas, tidak ada pembayaran. Ini sekarang dicari-cari salah, dikriminalisasi dengan modus operandi pemalsuan dokumen 263 KUHP, dan itu memang biasa. Pola-pola kriminalisasi itu rata-rata umumnya menggunakan pasal 263 KUHP. Jadi kita yang punya dokumen resmi melakukan sejumlah tindakan. Khususnya kalau dalam kasus Pak Charlie ini kan tanah ahli waris itu kan ketika sudah meninggal pemiliknya kan harus dialihkan ke ahli waris. Nah, proses itulah yang dicari-cari kesalahan karena dianggap memalsukan dokumen. Begitu. Oke. Tadi kita lihat Bang Ahmad Rozinuddin pagi-pagi tadi kita juga ikut ke rumahnya Ko Charlie ya, dan kita lihat ada banyak sekali aparat yang nongkrong di rumah beliau. Itu sebenarnya mereka ngapain sih Bang di situ Bang? Justru saya pertanyakan, ternyata mereka juga tidak memberi jawaban, hanya menyatakan ini perintah atasan. Maksud saya, kita ini kan bernegara ada hukum, ada aturan gitu. Yang mengikat buat kita untuk menghormati aparat itu kan undang-undang ya. Dan ketika mereka menjalankan wewenang itu kan juga berdasarkan undang-undang. Nah, maksud saya apa yang mereka lakukan itu? Apa melakukan surveillance, melakukan memata-matai rakyat atau apa? Kan nggak ada dasar hukum gitu. Terakhir itu Polda Banten mengirimkan surat panggilan kepada Pak Charlie Chandra. Oke. Jadi kalau sudah dipanggil ya sudah, masa surat panggilan datang tapi masih diintimidasi dengan menaruh sejumlah anggota, tadi ngakunya dari Polda Banten. Ya, ngaku di kereta atasannya. Sampai seperti berkaitan pekarangan warga itu yang kosong salah satu. Iya. Bukan hak publik, itu sebenarnya hak privat, tapi nggak tahu apakah sudah dapat izin atau tidak dari pemilik pekarangan. Dan ini kan di emperan sebuah rumah yang kosong tadi, di teras lah ya. Jadi terkesan begitu dalam melakukan penegakan hukum itu disisipi dengan cara-cara yang tak lazim, cara-cara yang tidak pernah diatur di dalam hukum acara. Nah, kalau kita bicara hukum acara kan semua rujukannya kepada KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana. Di sana kan ada pasal-pasal yang mengatur tentang pengambilan keterangan saksi, ya, pengiriman bukti-bukti dan seterusnya. Patroni ditungguin terus. Ini kan nggak pernah ada di dalam KUHP mekanisme atau prosedur dalam tanda kutip ya nyatronin rumah orang yang dipanggil begitu. Itu Bung Arif. Jadi kita hari Polda Banten dalam rangka mengadvokasi kasus itu begitu. Dan tadi saya juga sudah kasih catatan kepada Pak Kapolri, terutama juga ke Kapolda Banten untuk melakukan evaluasi ya terhadap kinerja anggotanya ini, karena saya yakin ini bukan kebijakan pimpinan. Kalau ada pimpinan bukan Kapoldanya lah atau bukan Kapolrinya, mungkin pimpinan di bawah ini yang melenceng gitu. Jadi kita ingatkan agar ya diluruskan kembali gitu loh. Tidak boleh ada tindakan menegakkan hukum dilakukan secara melanggar hukum, karena sampai hari ini ya produk hukum yang oleh Banten itu adalah panggilan Chandra. Nah, kalau panggilan ya sudah ikuti prosedur KUHP itu bagaimana cara panggilan, apa yang harus dilakukan oleh orang yang dipanggil, apa yang dilakukan oleh penyidik yang punya kewenangan memanggil. Baca lagi lah ya kita undang-undang hukum acara pidana. Jangan bikin aturan sendiri dengan berdalih ini perintah pimpinan atau ini kebijakan dari atasan. Tidak dikenal, tidak ada satupun pasal dalam KUHP yang menyatakan bahwa tindakan institusi kepolisian khususnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan itu tunduk pada pasal-pasal yang mengatur adanya kewajiban mengikuti
kebijakan pimpinan atau perintah atasan. Harus ada dasar kuat karena atasannya itu juga melakukan proses penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Begitu. Oke. Kalau kita lihat sejauh ini memang cukup pelik ya kasusnya ini dan cukup panjang. Kita juga udah pernah datangi DPR Komisi 3 waktu itu dan kami juga pernah menceritakan soal kasusnya. Sebenarnya ini seberapa besar nih efeknya buat masyarakat ya, dan apalagi kan ini di sisi lain kita lihat bahwa soal tanah ini kan penyerobatannya terhadap pertumbuhan. Apakah ini akan berdampak juga kepada masyarakat yang lain ya, kira-kira Bang Ahmad Sodinuddin ya kasus ini? Iya, sebenarnya kasus ini simpel. Kalau aparat penegak hukum negara berpihak kepada rakyat, gitu. Simpelnya bagaimana? Ini ada rakyat tanahnya diserobot oleh entitas bisnis properti miliknya Aguan. Ya harusnya yang ditindak itu entitas bisnisnya. Bukan kemudian orang yang dirampas tanahnya masih dikerjai dengan kasus pidana gitu loh. Terus negara hadir berdiri bersama oligarki, bukan hadir melindungi rakyat gitu. Ini yang menurut saya ya keliru gitu, dan ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua gitu. Nah, adapun dampaknya bagaimana? Nah, kita hari ini sedang menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat agar apa? Ikut mengawal kasus ini, karena begini ya, kezaliman itu kalau tidak dihentikan dampaknya akan berdampak pada publik. Jadi ada satu agak jauh ya, terlalu dekat ya. Ada satu ilustrasi yang menarik ya di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengilustrasikan umat, sebuah bangsa, sebuah masyarakat atau sebuah negara itu yang laksana orang sekumpulan jamaah yang ada di dalam sebuah perahu 2 dek gitu. Orang yang ada di dek bawah itu kalau butuh air dia harus naik ke dek atas untuk ngambil air ke bawah. Suatu ketika orang yang di bawah ini berpikir bahwa di bawah itu kan ada air laut. Kenapa nggak saya lubangi saja kapal ini, ngambil air langsung dari bawah laut gitu. Nah, ketika tindakan ini dibiarkan oleh orang yang ada di kapal, baik yang ada di bawah atau ada yang di atas, maka ketika kapal ini tenggelam, bukan hanya orang yang ada di bawah yang tenggelam, orang-orang yang ada di atas juga akan ikut tenggelam. Nah, hari ini kalau kita melihat kezaliman kemungkaran kepada Pak Charlie Chandra gitu ya, kita diam, nanti korbannya bukan hanya Pak Charlie Chandra, yang lainnya juga akan menjadi korban gitu. Dan saya mau luruskan lah, dulu awal-awal kita mengadvokasi kasus PIK 2 itu kan seolah-olah kita rasis, anti Cina, anti Aguan. Enggak, kita anti kezaliman, anti penindasan, anti perampasan tanah. Hari ini Pak Charlie Chandra itu dari sisi etnis beliau etnis Tionghoa, agama beliau juga bukan muslim, non muslim. Tapi mereka, Pak Charlie ini dizalimi, ya udah kewajiban kita bareng-bareng. Dan ini tidak ada isu etnis tentang perampasan tanah. Yang korbannya bukan pribumi, bahkan etnis Tionghoa pun banyak menjadi korban. Dan perlu diketahui yang kalau tanah yang luas yang banyak jadi korban itu justru etnis Tionghoa. Kalau pribumi jumlahnya lebih banyak, tapi luas tanahnya kalah. Karena ya kebetulan tanah-tanah yang luas itu punya etnis Tionghoa, dan itu menjadi korban gitu loh. Seperti yang saya sebutkan dulu, Aguan ini nggak hanya pribumi ya, bangsanya sendiri pun dimakan gitu. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Begitu Bung Arif. Oke, kalau kita lihat ini kan kita sangat perlu sekali penegakan hukum yang berkelanjutan ya, dengan melihat banyaknya kasus. Kita kemarin juga aksi di Tangkir dalam rangka menuntut pembatalan PSN PIK 2. Seberapa berbahaya nih Bang Ahmad Sodinuddin proyek ini jika terus dilanjutkan? Ya kan banyak Charlie Chandra yang lain. Sekarang saja yang jadi korban itu sudah banyak. Kalau Charlie Chandra dia selain dikorbankan tanahnya diambil, dia juga dikriminalisasi. Ada yang hanya di tanahnya diambil, ada yang komplit ya, paket komplit nih. Kalau Charlie Chandra sudahlah diambil, nggak dibayar, dikriminalisasi. Ini paket komplit. Sama juga Haji Fuad, itu juga paket komplit ya, sudahlah dikriminalisasi, tanahnya juga mau diambil gitu kan. Yang lainnya ada yang
sawahnya langsung diuruk, dapat nggak tahu siapa yang nguruk, baru tanya ke desa, ternyata baru diketahui di desa pelakunya adalah Agung Sedayu, PIK 2. Lalu aparat desa justru membantu korporasi untuk menguasai tanah itu dengan apa? Dengan menyambungkan atau memediasi untuk mendapatkan harga atas tanah. Harganya berapa? Cuma 50.000 perak per meter gitu. Nah, kerugian mereka udah besar sekali sampai berapa? Ini kan udah agak lama ya, udah 2 atau 3 kali musim tanam nggak bisa nanam, nggak bisa panen gitu kan. Makanya kemarin ketika Pak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahun 2024-2029, itu di dalam daftar PSN era Pak Prabowo itu sudah dirilis ada 99 PSN ya. Tadi dari 77 PSN yang benar-benar eranya Prabowo Subianto, dan ada 22 yang sifatnya carry over atau lanjutan dari PSN era Saudara Joko Widodo. Nah, itu sudah nggak ada PIK 2. Artinya apa? Nggak ada dasar hukum lagi PIK 2 itu tetap dilanjutkan gitu. Makanya kemarin di Pulau Cangkir itu kawan-kawan aktivis Banten di dalam aksi tuntutan untuk memberhentikan PIK 2 itu ada mengeluarkan setidaknya 7 maklumat rakyat ya. Dan di antara maklumat itu diantaranya ya kembalikan tanah rakyat, uang DP-nya hangus. Karena apa? Karena transaksinya tidak benar. Dulu kan mereka membebaskan lahan dengan dalih ini PSN, ternyata kan nggak PSN gitu. Terus bagaimana DP-nya? DP-nya hangus sebagai pengganti kerugian masyarakat, nggak bisa pelihara ikan di tambaknya, nggak bisa nanam padi di sawahnya. Itu kalau dihitung itu kan lebih besar daripada DP yang sudah diterima begitu. Terus bagaimana udah diuruk ya kembalikan urukannya, diambil lagi, entah untuk dibuang kemana, nimbun rumahnya Aguan kayak terserah. Nah, dari dulu kan memang proyek itu nggak sah gitu loh. Jadi kewajiban untuk mengembalikan, memulihkan sawah menjadi sawah, tambak kembali menjadi tambak, itu kewajiban dari PIK 2 Agung Sedayu. Begitu, Bung Arif. Oke, kalau kita lihat ini sangat kompleks ya, Mas Budi. Seperti kita tahu kasusnya Bang Sapi, terus Fuad, itu kan ada peran dugaan aparat ya, yang kemudian terkesan memaksa, padahal sebenarnya itu kan tidak antara tidak ridho di pemilik lahan, bahkan cenderung menggunakan hukum seperti yang kita lihat tadi pagi itu. Nah, apa tanggapannya terhadap institusi kepolisian khususnya Pak Ahmad? Ya, tadi saya sudah beri catatan. Institusi kepolisian itu sekarang sedang dalam sorotan masyarakat, dan perspektif atau reputasi yang melekat di masyarakat itu justru buruk gitu loh, sedang disorot dan negatif gitu. Jadi harusnya institusi Polri itu berbenah dengan melakukan perbaikan kinerja. Nah, kalau kita bicara tentang perbaikan kinerja, setidaknya kinerja itu ya harus diukur berdasarkan kewenangan yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Nggak boleh melakukan tindakan yang melampaui wewenang atau menyalahgunakan kewenangan. Nah, dalam proses penyidikan atau penyelidikan perkara pidana itu kan diatur hukum acara, tata cara prosedur itu kan namanya hukum acara. Hukum acara ini kan ada di kitab undang-undang acara pidana. Nah, di kitab hukum acara pidana itu kan diatur bagaimana pemanggilan ya. Kalau orang sudah dipanggil, ya sudah tunggu kehadiran orang tadi. Dan bukan kemudian rumahnya diongkrongin, disatronin gitu loh. Pak Chandra Chandra itu kan dapat panggilan tanggal 17 Mei untuk hadir di tanggal 19, walaupun 17 itu baru diterima tanggal 18-nya karena malam itu baru PDF gitu. Ya sudah, itu saja yang harusnya diikuti gitu loh, bukan kemudian membuat apa ya, semacam intimidasi lah ya. Karena tadi saya lihat banyak sekali anggota Polda Banten yang ada di lokasi. Ada berapa tadi ya, 6, 7 atau 8 tadi ada, pokoknya 2 mobil lah itu ya, lebih lah dari 8 tadi. Tapi ketika saya tanya
nggak bisa menjawab juga dasar mereka ada di situ tuh seperti apa gitu, nggak ada. Ya sudah, kita sampaikan kepada publik, dan saya sih merencanakan ya kalau tidak segera dievaluasi tindakan ini, kita coba akan bawa ke Komnas HAM dan juga Komisi 3 DPR RI. Kalau di Komisi 3 kan salah satunya kan mitra Komisi 3 adalah institusi kepolisian. Nah, biar Komisi 3 kita adui untuk jadi bahan evaluasi kinerja mitra Komisi 3 yakni kepolisian gitu loh. Juga kita mau ke Komnas HAM, karena apa yang terjadi itu sudah pelanggaran HAM. Masa malam-malam lampu dimatikan sampai 2 jam, di dalamnya ada orang tua udah umur 82 tahun terintimidasi. Pagi aja hampir nggak jadi berangkat sekolah karena ketakutan, tapi alhamdulillah tadi saya dampingi, udah nggak ada masalah. Ya, yang berurusan dengan hukum kan hanya Charlie Chandra, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan mertuanya yang sedang sakit, bukan keluarganya itu. Tapi di situ seolah-olah semuanya ini penjahat itu diperlakukan luar biasa. Begitu Bung Arif. Oke, terakhir sebagai penutup nih Bang. Ya, gimana? Karena kita dalam perjalanan, apa imbauan kepada masyarakat yang melihat kasus ini? Terus ini kan itu harusnya negara hadir ya dalam kasus seperti ini, dan ini saya yakin bukan hanya Pak Charlie, tapi masih banyak orang-orang yang lain yang mengalami hal yang sama. Terakhir sebagai penutup. Ya, tentu kami harapkan doa dan dukungan seluruh masyarakat dalam kasus ini, membersamai kasusnya Pak Charlie Chandra, karena tidak ada tempat lain mengadu sekarang kecuali kepada masyarakat. Mengadu kepada negara, negara juga mengabaikan. Protes berkali-kali kepada Pak Kapolri, kadang-kadang ya begitu gitu. Makanya ya sudahlah, kita sebagai rakyat yang saya merasa hari ini kita ini rakyat seperti anak yatim, nggak punya orang tua, nggak punya pengasuh. Negara yang harusnya mengasuh, mengayomi, melindungi rakyat justru absen ya. Bahkan alat-alat negara yang harusnya melindungi rakyat seperti institusi kepolisian gitu, justru hari ini sudah dijadikan alat oligarki, alat untuk melayani kerakusan oligarki untuk membangun bisnis mereka gitu. Dalam kasus Big 2 ya misalkan sudah jadi alatnya Aguan, alatnya Antoni Salim gitu. Kasihan rakyat ini. Jadi kita lah yang kemudian harus saling bersatu, bahu-membahu, saling membangun, saling melindungi ya. Jangan dipecah-pecah karena etnis, jangan dipecah-pecah karena agama, jangan dipecah-pecah karena organisasi, ormas dan seterusnya. Kita satu bersatu, kita lawan seluruh hal-hal yang mungkar, dan kita ingatkan agar seluruh aparat itu bertindak ma'ruf agar mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, terima kasih Bang Ahmad Waziruddin, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian, kita nanti akan update ketika sudah dipost. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.